Oke, kita lanjutkan. Modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu ada 3, modulus Young, modulus geser, dan modulus bulk. Untuk modulus Young di situ, untuk mencari modulus Young, rumusnya adalah perbandingan antara tegangan dibagi sama regangan. Keterangannya kalian bisa baca sendiri. Kemudian untuk modulus geser, yaitu rumusnya, modulus geser disimbolkan dengan S ya, dengan tanda S. Di situ keterangannya kalian bisa pelajari sendiri. Modulus bulk itu menjelaskan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi tegangan seragam ke segala arah. Modulus bulk simbolnya adalah B ya, B kapital. Di sini ada keterangan tanda minus menandakan volume berkurang terhadap penambahan tekanan. Ilustrasi modulus bulk ini macam-macam modulus elastisitas. Jadi untuk membuktikan apakah bahan besi yaitu dengan nilai 100 kali 10 pangkat 9. Ini untuk pembuktian saja. Kemudian contoh. Seutas kawat memiliki diameter 0,7 mm dan panjang 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga bertambah panjang 0,6 mm. Hitunglah. Yang pertama tegangan, yang kedua regangan, ketiga modulus Young kawat. Jadi diketahui D sama dengan 0,7 mm. R-nya di situ berapa? 0,35 mm. Sama dengan 0,35 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian panjang mula-mula yaitu 2 meter. F-nya 5 Newton. Delta L-nya di situ apa? Bertambah panjang 0,6 meter ya. Oke, jadi ditanya tegangan, tahu tegangan itu simbolnya tahu ya. Kemudian regangan dan modulus Young. Mencari tegangan yaitu perbandingan gaya dengan luas permukaan. Karena luas permukaan kawat itu berbentuk apa? Berbentuk lingkaran, yaitu VR kuadrat. Jadi F-nya 5 dibagi Pi-nya 22/7 kali R-nya dikuadratkan. Kemudian didapat hasil tegangannya 1,2987 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat atau meter persegi, atau kita bulatkan jadi 1,3 kali 10 pangkat 7. Untuk mencari regangan yaitu perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula sehingga didapat 3 kali 10 pangkat 4. Ingat ya, untuk tegangan tidak mempunyai satuan karena meter per meter itu sama dengan 1. Jadi tidak usah diberikan satuan. Untuk mencari modulus Young. Modulus Young kawat yaitu perbandingan antara tegangan dengan regangan, didapat 4,329 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Oke, di sini contoh yang kedua. Sebuah pompa hidrolik berisi 0,35 meter kubik atau 350 liter minyak. Hitunglah pengurangan volume minyak saat pompa tekanannya sebesar 2 kali 10 pangkat 7 Pascal. Modulus bulk dari minyak adalah, kalau ini udah diketahui ya, 5,0 kali 10 pangkat 9. Kalau misalnya belum diketahui, jadi kita lihat di tabel yang tadi.
diketahui, berarti V0-nya sama dengan 0,35 meter kubik. Tekanannya berapa di situ? 2 kali, nih tekanannya 2 kali 10 pangkat 7 Pascal. Jadi untuk mencari, hitunglah pengurangan volumenya ya. Berarti delta V sama dengan V0 kali delta P per B sama dengan, jadi hasilnya pertama-tama 0,35 dikali 2 dulu berapa? Kemudian dikali 10 pangkat 7 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat 9. Hasil dari 0,35 dikali 2 dibagi 5 dulu hasilnya berapa? Kemudian 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 9. Kalau misalnya pembagian berarti pangkatnya berkurang. Jadi hasilnya berapa? 0,35 kali 2, 0, berapa? 7 ya. Kemudian dibagi 5. Hasilnya berapa di situ, Min? 1,4 ya, dikali 10 pangkat 7 dikurang 10 pangkat 9. Berapa hasilnya? 10 pangkat min 2 ya. Jadi 0,7 dibagi 5 hasilnya 0,14 kali 10 pangkat min 2. Kemudian di sini diubah menjadi negatif 1,4 kali 10 pangkat min 3. Coba kalian cek dengan kalkulator. Oke, kemudian sifat elastisitas pegas. Pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya yang diberikan benda. Hukum Hooke itu rumusnya F sama dengan K kali delta X. Jadi pertambahan benda delta X itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Kemudian ada gaya pemulih. Gaya pemulih itu apa? Fp. P itu pemulih. Minus. Jadi min K kali delta X. Gaya pemulihnya. Di mana F itu simbolnya N, delta X pertambahan panjang, K itu konstanta pegas. Di sini ada contohnya, ada pegas. Kemudian kita berikan gaya. Kita berikan gaya ke arah bawah ya. Ke arah bawah, maka pegas tersebut akan berbalik arah ya. Jadi itu gak ada gaya pemulihnya, negatif. Ini grafik hubungan antara gaya dengan delta X. Oke, pemanfaatan pegas. Pegas disusun seri dan pegas disusun paralel. Untuk pegas disusun seri, ini ya disusun seri, kemudian disusun paralel, yang ini. Pegas disusun seri memiliki rumus. Kalau misalnya gaya untuk pegas disusun seri yaitu sama ya. Sama semua. Jadi F sama dengan F1 sama dengan F2, F3. Terus ada pertanyaan, Bu, gimana cara mencari F1, F2-nya? Ini kan pegas ada 2 ya. Misalnya pegas yang pertama di atas, pegas yang kedua yang ini ya. Jadi pegas pertama, pegas kedua, gayanya itu sama kalau disusun seri. Kemudian delta X-nya. Delta X seri. Delta X seri itu pertambahan panjangnya dijumlahkan semua. Jadi delta X1 ditambah delta X2. Kemudian di sini F per dari mana? F per KS dari ini delta X-nya ya. Kan rumus dari F itu sama dengan K kali delta X. Jadi untuk mencari delta X sama dengan F per KS gitu. Kemudian sini 1 per konstanta seri sama dengan 1 per konstanta 1 ditambah 1 per konstanta 2 dan Kn itu dan seterusnya. Misalnya N itu berapa banyak pegas. Kalau misalnya pegas jumlahnya
ada 3, nih misalnya ini kan ada 2. Apabila ada 4, berarti KN sampai 4 aja. Kayak gitu. Jumlah berdasarkan dengan jumlah pegas yang diketahui atau yang ada di dalam soal. Kemudian, pegas disusun paralel. Untuk pegas disusun paralel, ini ada misalnya yang di sebelah sini pegas pertama, ini pegas kedua. Jadi pegas disusun paralel itu gayanya ditambahkan berbanding terbalik dengan yang disusun seri. Kalau disusun seri dia sama semua gayanya. Kemudian di sini KP kali XP, K1, X1 tambah K2, X2 dan seterusnya. X-nya ini sama semua X-nya. Panjangnya sama semua, pertambahan panjangnya. Kemudian konstanta pegasnya ditambahkan. Kalau untuk seri dia 1/, ya. Jadi berbanding terbalik dengan seri. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal. Jika K sama dengan 200 Newton per meter, tentukan K pengganti untuk sistem pegas pada masing-masing gambar berikut. Kalau misalnya K pengganti, berarti kita menyesuaikan saja dengan susunan pegasnya, apakah K seri atau K paralel. Di sini yang A K1, di sini ada K2. Yang B-nya ini disusun apa? Seri, ya. Yang ini disusun paralel. Kemudian yang C gabungan. Kita diketahui K-nya 200, masanya 0,5 kg. Kemudian ditanya dengan K pengganti. Berarti ini yang A pegas disusun seri. Untuk mencari K pengganti, berarti kalau seri apa? 1/Ks. Kalau paralel apa tadi rumusnya? Untuk KP sama dengan K1 tambah K2, ya. Oke. Kita bahas yang A dulu. Jadi, yang A1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Jadi, 1/Ks sama dengan 1/K1-nya 200. K1-nya 200, K2-nya 200 nih. Karena K yang diketahuinya 200. 1/200 tambah 1/200. Hasilnya berapa? Gampang ya? Kan penyebutnya sama. Jadi 1 tambah 1, 2. 2/200. Karena di sini 1/Ks, kita balik saja. Jadi Ks sama dengan 200 dibagi 2. Kayak gitu. Hasilnya 100 Newton per meter. Pegas disusun paralel, gampangnya tinggal ditambahkan saja. Ini kalian jangan pusing dengan satuan, ya. Ini itu maksudnya 200 Newton per meter. Jadi 200 tambah 200, hasilnya 400 Newton per meter. Kemudian untuk yang C, ini kalau misalnya yang C berarti gabungan, ya. Pegas gabungan pertama yaitu yang atas dulu. Di sini apa? Disusun secara paralel kemudian diserikan. Pegas disusun paralel lalu diseri. Berarti KP ini berapa? 400, ya. K1 tambah K2, ya. KP-nya 400. Kemudian diserikan. K seri itu apa? 1/K1 tambah 1/K2. K1-nya 400. K yang keduanya kan 200. Jadi 1/400 tambah 1/200. Jadi hasilnya 400 Newton per meter. Oke.